Rizky lagi, Via, ada siapa lagi? Oke, semuanya puji Tuhan bisa ketemu hari ini. Hari yang spesial, bukan cuma hari Minggu ketiga di bulan Januari, tapi juga hari terakhir untuk hari Kamis berangkat ke Indonesia, dan teman-teman mungkin after this bisa saya farewell, tapi kita berharap pada satu hari setelah saya kuliah dan master bisa kembali ke New Zealand ya. Oke. Terima kasih tadi juga semua yang terlibat, beri semangat dong tadi yang praise and worship, kita masuk di minggu ketiga, dan seperti yang udah pernah saya katakan juga minggu lalu juga ada sebutkan juga bahwa topik series ini berjudul First Things First. Nah, mari kita ada satu hal yang headquarter siapkan. Topiknya sih sebenarnya, tapi saya olah sendiri bersama dengan Roh Kudus saya yakin, dan kita akan masuk ke satu judul yang nanti kita akan lihat sebentar. Sebelumnya mari kita buka sama-sama di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Oke, mari kita baca. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menumbuhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Wah, sabar banyak banget disebut ya. Ada yang pernah sabar di sini? Ada ya? Dia populer sekali hari ini. Oke, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyambut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunannya Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Oke, lalu kita lihat lagi di Habakuk 1 ayat 2 sampai 3. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kezaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Lalu loncat ke Habakuk 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Oke, mari sebelum kita mulai, terima kasih Tuhan buat ayat firman-firman Tuhan, the word of God yang telah Bapak taruh di hatiku, dan juga berdoa Bapak untuk apa yang kami baca barusan ini, dan juga nanti apa firman-firman yang menguatkan the seed of your word ya Tuhan bisa tumbuh di hati kami, dan kami bukan hanya membaca, tapi kami juga menyimpannya dan juga merenungkannya siang dan malam, sehingga firman ini bisa memberi conviction kepada kami, sehingga kami tidak sama lagi dalam keseharian kami. Dan berdoa Bapak untuk semua apa yang akan disampaikan pada hari ini, semua untuk all your glory and all your honor. Dan juga berdoa untuk penyampaiannya juga, aku punya keterbatasan, tapi Kau yang menyempurnakan bagaimana perspektif yang terbaik, yang tepat, yang untuk didengar oleh telinga-telinga anakmu yang datang hari ini. Dan kami juga berdoa Bapak untuk teman-teman mungkin yang mendengar atau menonton dari YouTube juga, nanti akan ada kelegaan dan juga ada kepastian dan ada
keyakinan bahwa Engkau punya timing yang terbaik dalam hidup, dan kami percaya Bapa, Engkau yang memberi pertumbuhan dalam spiritual kami. In Jesus' name we pray. Amin. Amin. Oke. Mungkin udah tahu saya bakal ngomong apa hari ini, yaitu tentang waiting for the Lord. Oke, waiting for the Lord. Menunggu, waiting adalah hal yang amat paling sangat susah dan bisa kadang-kadang membuat saya frustrasi dalam hal yang namanya menunggu. Saya belum lama ini masak telur, teman-teman. Halo, ada yang tahu cara masak telur? Harusnya mulai dari air dingin. Tapi karena saya tidak sabar, saya selalu apalagi listrik lagi murah gitu ya. Listrik bukan lagi murah, lagi gratis. Bisa lagi promosi kontak energi kalau ada yang mau kontak-kontak sama saya di sini. Oke. Apalagi kalau kita masak telur. Saya kadang-kadang udah biar cepat masukin air panas. Tapi apa yang terjadi? Sesuatu yang begitu dicemplung air panas, ini buat information yang nggak biasa masak. Kalau telur dimasak mulai dengan air panas, apa yang akan terjadi? Pecah, retak, dan tidak hasilnya baik. Dan telur itu harus masak dari air dingin. Jadi ada timing, ada proses, ada waktu yang harus dilalui, karena menunggu penting dalam memasak telur. Oke? Dan juga setiap dari kita juga paling nggak sabar sama yang menunggu. Apa cuma saya doang yang paling nggak sabar menunggu? Halo? Cuma saya doang kali ya. Ada yang menunggu jawaban pacar gitu ya. Wow. Menunggu habis nembak gitu ya. Nunggu jawaban. Tunggu 1 tahun lagi. Waduh, masa gitu udah bisa nahan sih hebat. Nah, tapi sadari bahwa kita serving, kita melayani bukan a microwave God ya. Dan teman-teman, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita puja is not a microwave God. Dan suddenly hasil bisa instant result, bisa pop up gitu ya, bisa mendapat jawaban instantly, sehingga kadang-kadang kita menjadi punya faith juga faith yang instant. Dan kalau nggak instant bukan dari Tuhan namanya. Oke, tidak demikian. Jadi menunggu ada sesuatu yang tidak mudah, terutama kalau kita menunggu, dan yang paling mengerikannya lagi kalau kita menunggu dan tidak tahu kapan akan berakhir penungguan kita. Benar? Kalau kita menunggu dan kita tidak tahu penungguan kita apakah akan berakhir. Contohnya apakah ada yang pernah di lampu merah yang tidak pernah berubah dia menjadi hijau, teman-teman? Ada yang pernah di sini menunggu dalam lampu merah yang tidak pernah menjadi hijau? Oke, ada yang pernah ke Kaipura? Lewat dari Kipten mau ke Kaipura, dan dulu waktu konstruksi demikian, teman-teman. Saya nyetir rupanya kelewatan lampu merah. Jadi begitu saya mundur dia ganti tek mobil saya, dan lampu merahnya merah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Akhirnya sampai ya pokoknya tidak mudah, sehingga kita berasa stuck, berasa buntu, berasa terhambat. Oke? Tapi saya yakin Dia, Tuhan, memberi kepada kita pause atau stop, atau bukan stop ya, pause tahu kan? Kalau pause cuma temporary. Kalau ada satu momen lagi kita akan carry on untuk melakukan purpose-nya, tujuannya selama kita hidup. Oke? Dan kita bisa melihat di Alkitab pun demikian. Yesus pun juga tidak main hantem semau dia. Dia juga ada banyak hal di Alkitab tentang Yesus pun juga menunggu momen untuk mendapatkan timing yang tepat. Kita bisa lihat di Yohanes di 2 bagian dibilang, maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu, dan lain sebagainya. Oke, itu cerita tentang Yesus menuju Yerusalem, di mana dia mau dibunuh di Yudea. Jadi
Yesus diminta kepada saudara-saudara dari saudara-saudaranya untuk menunjukkan mujizat-mujizat dan kita bilang perbuatan yang saya yakin adalah mujizat-mujizatnya yang spesial. Dan juga ayat yang tidak asing lagi Yohanes 2 ayat 4, di mana kata Yesus kepadanya waktu dia disuruh mengubah air menjadi anggur, ya kan? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ada waktu yang Yesus pun juga menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Menariknya bukan hanya Yesus juga, Tuhan pun juga menunggu kita, teman-teman. Wow, Tuhan pun juga menunggu kita. Tuhan pun juga menunggu kita untuk lewati step-steps yang dan taat pada saat yang momen yang ditetapkan buat dia. Kita bisa lihat di 2 Petrus 3 ayat 15. Tuhan menunggu kita before dia bisa melakukan beberapa hal yang diinginkan kita lakukan dan fully calculated dan diperhitungkan dengan baik. Di 2 Petrus dikatakan apa? And remember, our Lord patience gives people time to be saved. This is what our beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him. Jadi Tuhan juga memberi kesempatan pada kita, teman-teman, untuk melaluinya. Dan ada kadang-kadang sebenarnya kita sudah siap, kita udah ready, cuman karena ada satu step atau ada satu bagian yang belum dilakukan, sehingga kita nggak bisa melewati step selanjutnya untuk fulfill dia punya purpose. Ya, Tuhan punya purpose dalam setiap dari kita. Benar, teman-teman? Tuhan punya purpose buat saya. Saya juga yakin Tuhan punya purpose buat Anda semua. Nah, saya keinget ada satu ilustrasi. Seandainya saat kita taruh timer, kalau kita panggang sesuatu di oven, benar teman-teman ya? Ini saya lagi bangga nih, saya punya babi panggang yang paling pertama. Babi panggang saya yang paling pertama, ada yang teman-teman di sini ada yang pernah cobain ini kayaknya. Jesse kayaknya pernah pas bisa bikin ini, dia datang katanya, wah dia blessed kok. Saat kita taruh timer saat panggang sesuatu di oven, lalu time is up, oke, time is up. Apa yang terjadi kalau time is up? Bunyi bering ya, atau ovennya mati. Apa yang Anda lakukan, teman-teman? Tentu dibuka ya, cek apakah betul meatnya udah matang gitu ya, apa meatnya sudah ready, oke? Timer menunjukkan waktu yang sudah sangat tepat, betul? Saya tahu persis, dulu pernah diajarin 1 jam, masak, keluarin, tusuk, lalu masukin, nyalain api panas. Betul ya, kalau pernah masak babi panggang ya, halo? Mungkin ada yang ketawa nih, saya bikin cooking lessons nih hari ini. Taruh lagi dengan timing yang prescribed. Tapi apa yang terjadi? Walaupun waktunya sudah tepat, tapi saat kita inspect kondisi bake meatnya belum tepat, belum siap, walaupun apa yang timer katakan, kita masukkan kembali betul ke dalam oven sampai betul-betul siap. Benar? Mungkin udah dapat nih saya ilustrasi. Jadi aku tahu, saya yakin teman-teman di sini punya timers masing-masing. Oke? Teman-teman di sini punya timers masing-masing. Saat timers tersebut berdering, kita mau Tuhan keluarin kita dari oven karena kita nggak mau tunggu lagi. Kita nggak mau tunggu lebih lama lagi. Betul? Halo? Saya kalau udah lulus kuliah, yang saya mau ya kerjaan lah ya. Halo, saya kalau udah dapat kerjaan, saya udah punya deposit, yang saya paling mau harus adalah Tuhan, engkau harus berikan apa? Rumah ya, atau Tuhan berikan pasangan hidup gitu ya. Tuhan berikan lain-lain sebagainya. Tapi saya yakin Tuhan mau something bigger and perfect. Betul? Tapi Tuhan, saya yakin dia mau something bigger and perfect buat Anda. Benar? Dia nggak mau cuma half baked.
Dia nggak cuma mau half perfect, dia nggak mau even 3/4 baik, dia nggak mau even 3/4 perfect, tapi dia mau a perfect time buat Anda dan saya. Tuhan mau lihat apakah kita siap, teman-teman. Tuhan mau lihat apakah kita siap. Kita sebetulnya bisa bantu dalam proses waiting ini sebenarnya, nggak cuma just sitting and just waiting, benar. Tapi nanti kita lihat waiting for the Lord. Oke? Pada saat di preparation ini Tuhan mau kita untuk siap, untuk do more, untuk ready to be moved. Oke? Kita tidak perlu di oven further lagi kalau kita sudah bersiap-siap. Karena kita sudah gunakan waktu menunggu dengan baik. Ingat loh, bahwa menunggu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Nah teman-teman, menunggu bukan tidak berarti melakukan apa-apa. Oke? Saya kalau menunggu, kalau tidak melakukan apa-apa, otak berpikir aneh-aneh. Otak mikirin aneh-aneh. Akhirnya emosi naik, lalu mungkin tekanan darah naik gitu ya. Begitu ketemu orang yang ditunggu, apa yang terjadi? Puji Tuhan. Wah itu kalau teorinya ya, puji Tuhan, kamu nongol juga ya. Kali ya. Oke. Menunggu bukan berarti tidak lakukan apa-apa, tapi berarti tidak melakukan sesuatu di luar boundary yang Tuhan tetapkan untuk hal-hal yang pada saat kita menunggu. Saya ulang ya. Jadi, tapi berarti untuk menunggu agar kita tidak melakukan hal-hal di luar boundary yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Terutama untuk beresin-beresinnya problem yang kamu tunggu solusinya. Oke? Jangan sampai kita berkatakan, Tuhan, kalau Engkau tidak fix it, I'll fix it myself. That's me. I'm guilty. Ada yang pernah begitu teman-teman? Kalau engkau tidak fix it, I'll fix it myself. Oke? Kalau engkau tidak bantu aku dengan keuanganku, I'll steal. Aku nggak kasih tithingku ya, Tuhan. Wah, halo. Kalau engkau tidak bantu aku I'll fix it myself. Apakah demikian teman-teman? Halo? Engkau tidak kasih aku jodoh, aku hajar siapa yang aja di depan mataku. Bukan dihajar, ditonjok ya teman-teman. Anda ngerti maksud saya? Engkau tidak kasih aku jodoh, oke? Buat yang jomblo saya di sini ya, aku hantem apa aja. Walaupun Bible katakan jangan cari pasangan yang tidak seiman ya atau seimbang ya kalau saya. Tapi topiknya berbeda, oke? Topik yang lain. Jadi ada waktu yang Tuhan punya tetapkan untuk kita menunggu, tapi we are prepared. Oke? Yakobus 5 tadi kita baca bahwa saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan bersungut-sungut, jangan komplain. When is the time? Oke? Jangan bersungut-sungut komplain. When? Why? How? Ada dua hal teman-teman dalam questioning God or asking God a question. Pada dengar teman-teman? Questioning God and asking God a question. Oh, bedanya apa? Anda bisa lihat di cerita kelahiran Yesus. Itu menarik kalau Anda lihat di Lukas 1. Pada saat malaikat datang kepada Zakaria. Betul? Zakaria istrinya siapa? Bukan saya. Betul. Bukan Anda. Elisabeth. Pada saat malaikat bilang Zakaria kamu akan punya anak gitu ya, dan kamu akan memberi nama siapa? Yohanes. Oke? Apa yang terjadi? Halo? Padahal istrinya Elisabeth sudah berdoa, betul? Tapi ini agak sedikit melenceng ya, cuman it's good to know ya. Questioning God and asking God a question.
Emang tapi keluarga ini udah legally married, sudah menunggu, sudah berdoa, dan akhirnya Tuhan menjawab. Apa yang dikatakan oleh Zakaria? Mana mungkin? Aku sudah tua, ya kan? Gimana caranya? Apa yang terjadi sama Zakaria, teman-teman? Halo? Jadi apa? Jadi dam dikatakan. Dam mau sama bahasa bisu ya. Bisu. Sampai Yohanes lahir. Tapi itu namanya questioning God. Oke, questioning God. Mana mungkin? Apa segitu besar Tuhannya? Aku yang sudah tua, istriku sudah tua, bisa melahirkan. Questioning Tuhan punya sovereignty. Benar nggak? Kehebatannya Tuhan. Tapi beda lagi sama malaikat yang sama di ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya kalau salah. Bertanya kepada siapa? Maria. Dikatakan malaikatnya sama, teman-teman. Tapi jawaban apa? Maria juga bertanya, teman-teman. Bagaimana bisa? Aku tidak bersuami. Secara legal memang tidak memungkinkan karena dia bisa melanggar hukum, betul? Tapi jawabnya Maria, jawabnya malaikat jawab ujung cerita kehidupan Maria berbeda dengan asking God a question. Oke? Siapa yang berani questioning God, teman-teman? Halo? Kalau dia bilang kamu pasti akan ditolong, bersabar. Apa tadi Revi bilang apa? Tadi memaafkan. Apalagi tadi kalau Alkitab udah mengatakan hal-hal ini semua, teman-teman. Halo? Kalau kita masih questioning dia, benar gak sih? Benar gak sih dia bisa? Dia saya bisa tempelin nanti. Kurang ajar amat ya. Benar gak sih Tuhan hebat? Nah, itu namanya questioning God, teman-teman. Jangan sampai dihadapi dengan sesuatu yang bikin sulit. Oke? Jadi kembali ke topik kita. Stop complaining, stop questioning God, stop saling mempersalahkan. Karena tadinya Bapa kita, pada saat kita menunggu, yang kita expect adalah deliverance dari problem, betul? Agar kita keluar dari masalah, betul? Halo? Benar? Ya kita menunggu, kita mendapat solusi kan? Kita mendapat jawaban. Dalam cerita ini, dalam Alkitab ini kita mengatakan bukan hanya dia memberi yang seharusnya menjadi deliverer of our problem atau memberi solusi kepada problem, dia menjadi apa sekarang? Halo? Jadi hakim. Waduh. Yang tadinya jadi apa? Nah, maksud saya dengan karena kita bersugut-sugut, saling mempersalahkan, jangan kita sampai di hukum. Oke? Jadi dia bukan jadi seorang bapak yang keluarkan dari masalah saja, tapi akhirnya menjadi hakim dalam hidup. Oke? Jadi di Alkitab banyak cerita ya teman-teman ya, bukan fiksi ya. Halo? Semua tahu ya? Di Alkitab ada banyak cerita, the true story, fakta. Tuhan izinkan orang-orang untuk menunggu, ya. Tuhan izinkan orang-orang untuk menunggu. Tapi selama God fulfill dia punya promise, dia punya janji. Contohnya Abraham dan Sarah. Tuh, semua tahu dia menunggu selama 25 tahun. Tapi Abraham dan Sarah ya, karena keputusan berdua tidak menunggu, betul? Akhirnya ini dia pegawai rumahku ya atau pegawaiku, silakan hampiri dia dan akhirnya hamil ya, dan akhirnya jadilah aliran yang lain. Oke? Akhirnya ada delay dari God fulfillment dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Tapi akhirnya ujungnya tetap Tuhan fulfill dia punya promise. Betul teman-teman? Masih nangkep so far? Oke, good. Oke, dan saya udah mau selesai. Wah, semangat nih ya.
Tiga good news tentang menunggu. Oke? Tiga good news tentang menunggu. Mari kita lihat di Mazmur 105 ayat 16 sampai 19. Tiga hal yang penting buat nanti Anda bisa lihat summary-nya at the end. Saya nggak ngomong poinnya, tapi saya kasih summary-nya at the end. Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. 16 sampai 19. Oke. Yang poin pertama, apa good news pada saat kita menunggu? Dengar baik-baik teman-teman. Semua sini ada yang menunggu sesuatu? Ada yang menunggu sesuatu? Pasti menunggu sesuatu. Saya juga menunggu sesuatu. Oke? Saya juga menunggu sesuatu. Semua pasti menunggu sesuatu. Tapi sadari bahwa dengar baik-baik, Tuhan punya bigger plan than you. Saya ulang ya. Tuhan punya bigger plan, bigger than you. Katakan sama-sama, bigger than me, bigger than me. Oke? Nah, kenapa saya bisa bilang gitu? Mari kita lihat di Mazmur 105 16 sampai 19. Mazmur 16 sampai 19 ini cerita tentang siapa? Yusuf, betul. Dan ini seperti diceritakan kembali di Mazmur ini tentang apa yang terjadi di kitab Kejadian. Nangkep teman-teman? Jadi Mazmur ini menulis mengulang apa yang terjadi karena udah berlalu dan akhirnya diceritakan summary-nya lah boleh dibilang ya. Jadi dan amat sangat menarik pada saat kita membacanya dan Anda merenungkannya ya. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya lah seorang mendahului mereka. Yang bernama Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Oke, bahasa Inggrisnya, God called for a famine on the land of Canaan, cutting off its food supply. Then he sent someone to Egypt ahead of them, Joseph, who was sold as a slave. They bruised his feet with feathers and placed his neck in an iron collar until the time came to fulfill his dreams. The Lord tested Joseph character. Oke? Jadi yang pertama, Tuhan punya bigger plan, bigger than me. Ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tidak kelihatan aktivitas yang terjadi karena tertutup di atas issues dan problems. Betul? Karena kita tidak kelihatan aktivitas yang terjadi. Saya mau katakan, kalau Tuhan silent bukan berarti Dia tidak melakukan sesuatu. Benar? Kalau Tuhan silence bukan berarti Dia tidak sedang melakukan sesuatu. Akan tetapi kita tidak melihat karena aktivitas tersebut tertutup dengan issues, problems atau mungkin berkat-berkat dari kita, berkat dari Dia ya. Sampai akhirnya pada waktu yang tepat ada namanya plan revealing date-nya. Oke, kalau di sini kan ada gender reveal. Halo, baru ketahuan. Nah, ini cowok, ya, ini cewek ya. Sama Tuhan juga ada revealing date-nya. Oke. Jadi Mazmur 105 ini mengulang dan menyimpulkan apa yang terjadi sebelumnya di kitab Kejadian. Until the time. Wow. Ada jalan atau plan yang Tuhan yang terjadi dalam hidupnya Yusuf yang related dengan waktu, dengan timing. Oke? Sekarang saya mau nanya teman-teman. Saya mau nanya nih, mau tes juga begini. Apakah tujuan Tuhan membuat hidup Yusuf sedemikian menderita walaupun sampai ujung-ujungnya good ending ya, happy ending at the end? Why? Tes, oke, ya tadi dibilang ya,
That's the character. Kenapa teman-teman? Apakah untuk menceritakan kepada kita bahwa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian? Maybe kita bisa pakai ilustrasi itu. Apakah untuk menjadi berkat buat keluarganya? Bisa jadi juga. Ataukah mengajarkan kita untuk mengampuni? Bisa juga. Banyak orang pakai cerita Yusuf ya, cerita yang tidak asing. Tapi kalau kita lihat di Mazmur 100, Anda boleh cek sendiri ya. Jangan kalau semua yang saya katakan so far adalah kecuali firman Tuhan adalah kebenaran, tapi the rest is my opinion. Dan juga saya yakin juga ada bantuan Roh Kudus untuk mengatakan hal demikian. Oke? Dia send a man. Kenapa? Karena Tuhan kirim Yusuf sebelum dikatakan send someone to Egypt ahead of them. Oke? Ahead of them. Saya lagi mikir, saya pas lagi baca, apakah them itu siapa? Them itu siapa? Ahead of their family? Ahead of something else? He sent a man. Seluruh family-nya Tuhan kirim Yusuf sebelum saudara-saudaranya untuk seluruh family-nya untuk mempersiapkan jalan untuk mereka sehingga Nation of Israel atau bangsa Israel bisa dibangun di Mesir. Nah teman-teman, halo? Kita cuma mungkin melihat kesengsaraannya Yusuf. Saya lagi membayangkan gini, bagaimana kalau kita menjadi pribadi Yusuf ya, benar teman-teman? Oke. Kita bisa lihat di Keluaran 1 nanti dari keluarganya pindah ke Mesir. Bisa Anda lihat bahwa nation of Israel mulai multiplication, bertambah, akhirnya menjadi amat sangat besar. Keluarga sendiri akhirnya menjadi kekhawatiran untuk pemerintah Mesir sendiri. Oke. Dan walaupun kita sadar bahwa Yusuf dikirim, tapi dia dikirim dengan tujuan yang lebih besar. Oke? Dia mungkin kita cuma berpikir Yusuf dikirim agar melindungi persediaan bahan pangan gitu, karena dia dapat mimpi. Oke? Dia dapat mimpi dari Tuhan. Bukan dia dapat mimpi, sorry, dia dapat mimpi. Dia yang menerjemahkan. Oke, tapi saya yakin Yusuf, walaupun dia melewati kesusahan, semua tahu di sini bahwa dia akhirnya karena dia mengalami bermacam-macam hal-hal yang tidak menyenangkan, ada betrayal, ada dia mengalami saudaranya yang iri hati, dia mengalami yang namanya fitnah, dia mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan, masuk penjara, akhirnya dan yang paling menyedihkannya lagi, dia mendapat hope untuk keluar dari penjara, tetapi hope-nya mati. Betul? Salah satu jurunya, salah juru makan, juru minum, salah satunya yang cerita mimpinya, akhirnya dia bilang kamu kalau nanti jangan lupa sama aku ya. Dia nggak sih, kalau Anda punya hope dan nunggu di penjara, dia keluar, sebentar lagi gua keluar nih. Taunya mati justru. Paling susah, betul. Tetapi ada bigger plan dari itu semua. Oke? Dan lewat hal yang kelihatannya salah atau situasi yang menyusahkan atau ada setbacks atau ada struggle, intinya Yusuf menderita saat Tuhan send him. Oke? Dan kita tahu cerita ini bukan cuma hanya Yusuf yang diselamatkan, tapi keluarga Yusuf yang happy ending, tapi keluarganya happy ending, dan juga nation of Israel akhirnya terbentuk dari demikian, karena Yakub is Israel, betul? Pergi ke Mesir. Nah, yang pertama, Tuhan punya big plan
bigger than me. Oke? Siapapun yang Anda hadapi sekarang, Anda mungkin belum ngadapin hal seperti Yusuf saat ini. Tapi kalaupun Anda mengalami kesulitan-kesulitan seperti Yusuf saat ini, sadarlah bahwa Yusuf juga mengalami hal-hal yang besar sebelum fulfillment of God's purpose happen in the life, in his family life, dan juga in the nation of Israel. Oke? Tapi nggak mudah betul menjadi seorang Yusuf. Dan satu, Tuhan punya big plan. Dan yang kedua, Tuhan tested you. Dikatakan, until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph karakter. Tes dalam hal ini adalah situasi yang kurang enak yang Tuhan allow untuk datang ke kehidupan Yusuf untuk dia punya spiritual development. Tuhan memberikan pada kita situasi yang kurang enak saat ini mungkin, tapi allow hal tersebut datang di hidup kita untuk kita membangun spiritual development. Tuhan bukan hanya mau melihat apa yang ingin kau lakukan, dia mau lihat apa ada perubahan dalam diri seseorang, ada perubahan dalam spiritual character. Oke? Dan kita lihat kalau Yusuf juga ada perubahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, habis, yaitu Tuhan is Immanuel. Tuhan adalah beserta kita. Oke? Dalam cerita ini, Tuhan is an Immanuel, adalah Allah yang beserta kita. Bagaimana kita sadari kalau Tuhan sebenarnya tetap bersama kita pada saat kita menunggu? Kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Di Yesaya 40 ayat 31, Yesaya, ini sampingnya. He has bigger plan, bigger than me. He tested me. Dan yang ketiga, He is Immanuel. Lalu dari bagian yang ketiga ini, Yesaya 40 ayat 31, ayat yang saya yakin udah nggak asing lagi buat Anda semua. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Betul? Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bahasa Inggrisnya kalau salah saya ada. Kalau bahasa Inggrisnya, people who waits upon the Lord renew their strength. Betul ya? Wait atau menanti-nantikan. Kalau kita baca, ini ditulis di Perjanjian Lama, ditulis dalam bahasa Hebrew, yang ditulis bahasa aslinya ditulis kava. Oke? Kava, bukannya kava minuman orang Fiji. Ada tahu? Oke. Ya, yang bikin mulutnya nam, tahu, yang bisa sedikit high, bukan kava itu, bukan kava itu. Kava dalam bahasa Hebrew-nya diartikan to bind together atau stick together. Bind together seperti intertwine, kayak rope yang intertwining, atau stick together. Jadi bukan hanya just waiting atau duduk di pojokan atau dengan sabar tidak melenceng ke kanan atau ke kiri sehingga kita menjadi spiritual idol, tapi kita nyatakan apa? Stick together, bind together. Kalau di terjemah kita dengan other word, orang-orang yang stick together dengan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seperti yang Yesus pernah katakan, aku batang dan engkau rantingnya. Betul? Siapa yang menempel atau abide in me atau tidak berpisah denganku, engkau akan berbuah. Tapi kalau engkau berpisah denganku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. You can do nothing kalau you not stick together with the Lord. Nangkep nggak sobat? Oke. Dan the closer place kita dengan Tuhan, the more kita bisa dengar suara Dia. Oke. Kalau seandainya saya ngomong sama
Yang belakang bisa dengar? Halo? Nggak bisa dengar kali ya, pasti nggak bisa dengar karena saya dekat dengan ya. Anda bisa dengar saya, Joseph bisa dengar suara saya, tapi mungkin yang di belakang nggak bisa dengar suara saya. Benar? The closer we are with the Lord, the more we can see His purpose. Ya, oke. Nah, kembali ke ayat tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang stick together, orang yang bind together dengan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Oke? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Oke? Dengan kekuatan baru tersebut, orang-orang ada power untuk growing. Dengan kekuatan yang baru tersebut, orang-orang bisa terbang. Benar? Ya, nggak literally terbang. You can success, you can fruitful. Dan kita bisa dengan kekuatan baru ini kita bisa berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Eagle bisa terbang dengan kekuatan sayapnya. Benar? Eagle bisa naik terbang karena kekuatan sayapnya. Tanpa terbang dan nyaman duduk di sarangnya, eagle tidak perlu kekuatan. Elang tidak perlu kekuatan kalau dia cukup nyaman duduk di sarangnya. Benar ya? Benar ya? Dan karena tidak makan energi untuk cuma duduk di sarang. Ya, benar ya? Kalau cuma nonton Netflix, itu eagle di rumah nggak perlu banyak energi, ya nggak sih? Malah ngumpulin energi namanya. Benar ya? Kayak suka gym ya. Tapi akibatnya kita akan eagle akan stuck dan nggak berani terbang. Benar? Dan eagle perlu power. Dan menariknya, eagle lakukan sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Foto di depan mirip kayak Olivia Sofia kalau lagi baru bangun ya, agak mirip-mirip. Saya bilang, ada Sofia Olivia mirip kalau baru bangun rambutnya berdiri gitu. Eaglets in the nest ya, ada eaglets in the nest ini terakhir ya, ilustrasi terakhir. Menariknya, mother eagle dia taruh pada saat dia mau menetaskan anaknya, dia taruh ada telur itu. Dia taruh sesuatu yang tajam, sesuatu yang keras, sesuatu yang tajam di bawah sarangnya itu, lalu ditutup sama dia daun-daunan atau sesuatu yang soft. Oke? Akhirnya dia dudukin itu telur sehingga akhirnya menetas. Akhirnya at some point eaglets tersebut akan bertumbuh, ya, karena dia akan bertumbuh, dia akan menjadi lebih berat ya tentunya. Karena menjadi berat, akhirnya apa terjadi teman-teman? Dia nggak akan jadi comfortable, benar? Dan apa yang dia mau eaglets tersebut, dia akan meninggalkan sarangnya, oke? Dan dikatakan bahwa pada saat dia meninggalkan sarangnya, pada time is ready, pada saat the weight tubuhnya eaglets ini cukup, dia akan terbang dan dia akan terjun ke tempat yang tinggi. Ini dalam foto ini sih kayaknya kelihatan rumput-rumput di belakang saya lagi nggak ada tempat gitu ya. Saya nggak dapat yang tepat gitu ya. Cuman bayangkan ini di tempat yang tinggi. Dia akan meluncur jatuh dan eagle tersebut kalau belum siap, mother eagle akan buru-buru terbang. Dia akan tangkap dan dia akan selamatkan. Oke? Dan dia akan melesat dan menolong dan dia menaruh kembali pada saat waktu yang tepat. Karena saat itu dia belum mempunyai kekuatan yang cukup. Saya mau katakan bahwa Bapak kita adalah Bapak yang baik. Oke? Bapak kita adalah Bapak yang baik. Pada saat kita menanti-nantikan, pada saat kita stick together, pada saat kita mungkin mengalami seperti Yusuf, sesuatu yang sulit, kita
kita mungkin tidak menyadari kalau kita ready, kita terjun dalam tanggung jawab kita. Percobaan-percobaan akan tetap datang, walaupun kita tidak belum sanggup menghadapinya, Bapa kita akan menolong kita. He is an Emmanuel. Dia adalah Bapa yang stick together sama kita, yang memberi kekuatan yang baru, sehingga dengan kekuatan yang baru tersebut kita bisa seperti eagle, dengan kekuatan sayapnya bisa melakukan banyak hal, mengalami percobaan mungkin, tapi Alkitab juga mengatakan bahwa percobaan yang kau hadapi adalah percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Benar nggak sih? Halo, ada keyakinan. Dan here's an Emmanuel. Jadi 3 poin yang kita mungkin bisa ulang hari ini adalah dalam waktu menunggu, trust kalau Tuhan punya a bigger plan, bigger than yourself. Ada something mungkin bisa terjadi, ada sesuatu yang besar yang mungkin kita belum lihat, big picture. Mungkin saat ini kita di posisi kejadian, nanti di posisi Mazmur, when you look back, wow, ada bigger plan yang Tuhan harapkan. Dan juga pada saat menunggu juga Tuhan tested our character, bagaimana kita bertumbuh secara spiritual. Dan juga yang terakhir, is an Emmanuel. Ada sesuatu baru teman-teman yang semoga jadi berkat dan kita bertumbuh. Mari saya minta teman-teman presentasi. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami bersyukur untuk banyak baca tentang firman Tuhan, bahwa banyak hal-hal yang Kau ingatkan buat kami untuk menunggu, untuk waiting for the moment, waiting for the right time, waiting for the kingdom come. Kami yakin ya Bapak, ini semua masih dalam your control, masih dalam your blueprint, your master plan dalam hidup kami. Setiap dari kami mempunyai masing-masing tujuan according to your will, dan kami yakin ya Bapak bahwa dalam plan-plan ini semua kami percaya Bapak kalau kami tetap stick around, kami tetap percaya dan stick together dan selalu abide in you, walaupun kami letih, lelah, walaupun lesu, tapi kami stick together with you, we get a new strength. You renew our strength. Engkau memperbaharui kekuatan kami, dan Engkau juga recharge kami, sehingga kami bisa menjadi bisa menjadi anak-anak-Mu, your soldier, your son of God, yang tidak lesu, tidak lelah pada saat kami berjalan, pada saat kami berlari, dan even kami bisa sanggup terbang ya Bapak secara bersama Engkau, melakukan hal-hal besar, melakukan hal-hal yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tapi semua itu diberikan oleh Engkau. Percaya Bapak bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. You are our Emmanuel. Terima kasih Tuhan. Berdoa Bapak juga untuk firman ini agar menguatkan kami dan kami pulang tidak sama lagi. Terima kasih Bapak. Dan kami selesai. Biarlah Tuhan seed yang ditanam dari firman ini bisa bertumbuh, berbuah, dan juga bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapak. In Jesus name. Haleluya. Mari kita berdoa.
Mari kuatkan